Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Hamka. Di sini saya ingin bertanya terkait curhat Hamka Muda tentang hutang. Itu bagaimana sih hutang itu diatur dalam Islam? Kemudian bagaimana? Apakah hutang itu boleh dikenakan denda? Itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam acara Curhat Hamka Muda. Pertanyaan yang menarik nih terkait dengan bagaimana dalam hutang piutang dalam konteks Islam, dan apakah dalam berhutang boleh ditambahkan bunga seperti itu ya. Sebelum kita menjawab hal demikian, mungkin kita lihat dulu terkait dengan kebaikan. Kenapa sih harus ada hutang piutang? Mungkin itu. Jadi hutang piutang ini di dalam konteks Islam itu sangat baik untuk saling membantu. Maka dalam prinsip ekonomi Islam ini adalah prinsip yang untuk saling membantu yang kita kenal dengan ta'awun. Jadi ta'awun ini untuk mendatangkan kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, jadi dalam konteks hutang piutang dalam Islam itu sah-sah saja, boleh, bahkan dianjurkan untuk saling menolong. Nah, bagaimana apa saja yang harus dipenuhi dalam konteks hutang piutang? Maka misalnya kita akan melihat dalam 3 rukun dan syaratnya. Yang pertama adalah ada harta, ada orang yang berhutang, yaitu orang yang memberi hutang dan orang yang piutang, demikian. Sehingga dan orang-orang ini juga cakap sudah dalam konteks baligh ya, dalam hukum sudah dianggap dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kedua, ada harta yang dihutangkan. Jadi konteks ini juga adalah harta baik itu secara materi ataupun non materi yang bisa ditakar. Nah, ini konteksnya demikian, yang bisa ditakar ataupun dihitung, sehingga ketika mengembalikan hutang tersebut tahu berapa yang akan dikembalikan. Yang ketiga ada ijab kabul, teman-teman, ataupun sigot ya. Jadi ini menjadi prinsip utama terkait dengan hutang piutang itu. Kapan mau dikembalikan, berapa yang harus dikembalikan, dan waktu di mana harus dikembalikan, maka waktu, tempat, dan kegunaan sigot ini akan melihat bagaimana konteks ijab kabul itu dalam orang yang berhutang itu tadi. Sehingga memang harus jelas siapa yang diberi hutang, kapan akan dibayarkan, dan bagaimana cara membayarkannya. Mungkin ini nanti yang akan menjadi ketentuan dalam konteks hutang piutang sekarang. Yang ketiga, bagaimana dia, apakah boleh ditambahkan? Maka kembali kepada prinsip di dalam Quran bahwasanya tidak ada ziyadah ataupun tambahan. Dalam konteks sekarang mungkin tidak ada bunga, maka dalam hal demikian tidak dibolehkan adanya bunga dalam hutang piutang. Demikian curhat Hamka Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap di acara Curhat Hamka Muda.